Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Esa Desira Putri. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa itu fluidisasi. Nah, pertama itu tujuan fluidisasi itu ada menentukan kurva karakteristik fluidisasi yang dimana kurva yang menggambarkan hubungan delta P dengan Q, yang dimana delta P itu ada perubahan tekanan dan Q itu laju alirnya. Nah, yang kedua itu menentukan kecepatan fluidisasi minimum, yaitu V0M. Yang ketiga itu mengetahui ukuran dinamika embun terfluidikan dalam sistem padat cair atau padat gas. Nah, pada predikat kami menggunakan sistem padat cair atau teman-teman. Nah, masuk ke dasar teori. Mari kita mulai dengan konsep dasar ya teman-teman, apa itu fluida. Sederhananya itu, fluida itu adalah zat yang bisa mengalir dan bentuknya itu selalu berubah mengikuti wadahnya. Jadi kalau kita pindahkan ke botol, bentuknya itu jadi botol. Kalau kita pindahkan ke gelas, dia jadi gelas. Fluida itu bukan cuma air ya teman-teman, tapi terbagi menjadi dua, yaitu zat cair seperti air dan minyak yang sering kita temui, dan gas, contohnya tuh udara atau O2. Nah, yang kedua itu ada CO2 atau karbon dioksida. Intinya itu, selama zat itu punya kemampuan untuk mengalir, itu adalah fluida. Nah, kita masuk ke fluidisasi. Sekarang itu kita masuk ke fenomena fluidisasi. Di sini kita akan melihat bagaimana sih benda padat itu bisa berperilaku seperti fluida karena adanya laju alir. Coba teman-teman perhatikan dua gambar yang ada di slide ini. Yang pertama itu ada gambar 1A, yaitu embun yang dimana namanya itu fixed bed. Di sini kita melihat laju aliran sangat rendah karena alirannya itu sangat pelan. Air yang kita aliri itu hanya melewati celah-celah antar partikel tanpa mengubah susunannya. Akibatnya, butiran padat itu tetap diam di dasar. Nah, pindah ke gambar B, yaitu embun terfluidakan atau fluidized bed. Nah, ketika laju air ditingkatkan, kita itu akan sampai pada suatu keadaan di mana butiran padat tadi mulai terangkat. Partikel-partikel ini akhirnya tersuspensi atau melayang-layang di dalam aliran air yang dilaluinya. Lanjut ke persamaan yang kita gunakan dalam fluidisasi. Yang pertama itu ada persamaan yang biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan delta P per L dan V adalah persamaan ergun, yaitu delta P per L sama dengan 150 kali V0 kali mu dibagi dengan GC pasti pangkat 2 DP pangkat 2 dikali dengan buka kurung 1 kurang epsilon dipangkat kedua kan dibagi dengan epsilon pangkat 3 ditambah dengan 1,75 dikali rho dikali V0 pangkat 2 dibagi dengan GC dikali dengan I dikali dengan DP. Nah, dikali dengan 1 per 1 dikurang dengan epsilon per epsilon pangkat 3. Masuk ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan porositas embun yang dinamakan sebagai epsilon F sama dengan VU dikurang dengan VP per VU. Nah, yang ketiga itu ada persamaan yang digunakan untuk menentukan hilangnya tekanan pada fluidisasi, yang dimana paket delta P per L sama dengan 1 dikurang epsilon V dikali dengan rho P dikurang rho F dikali dengan G per GC. Nah, yang keempat itu ada persamaan untuk mencari nilai kecepatan minimum fluidisasi yang diperoleh dari persamaan berikut. Nah, persamaannya yaitu 150 dikali V0M dikali dengan 1 dikurang epsilon minimum dibagi dengan psi pangkat 2 DP pangkat 2 epsilon minimum pangkat 3 ditambah dengan 1,75 dikali rho dikali V0M dikali 1 dibagi dengan psi dikali dengan DP dikali epsilon minimum pangkat 3 sama dengan G
buka kurung, oke, dikurang, kurung. Itu adalah persamaan yang kita gunakan dalam fluidisasi ya teman-teman. Masuk ke alatnya, yang pertama itu peralatan fluidisasi ini terdiri dari tangki air, pompa, manometer, kolom yang berisi umbu. Terus ada 3 kran yang kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada kran menuju pompa, kran menuju kolom, dan kran menuju tangki air. Nah, yang kedua itu ada termometer yang gunanya itu untuk mengukur suhu air yang kita gunakan, teman-teman. Yang ketiga itu ada pinometer, gunanya itu untuk mencari intensitas air dan densitas unggun yang kita gunakan dalam kolom tadi. Yang kelima itu yang keempat itu ada gelas ukur, yaitu untuk mengukur volume, untuk menampung volume yang sudah keluar dari atas kolom tadi itu per waktu yang kita sudah ditentukan. Terus itu untuk mencari debit yang teman-teman tadi itu. Nah, yang kelima ada gelas kimia, yang keenam ada ember, yang ketujuh ada gayung. Nah, dari praktikum yang sudah kami laksanakan, kami mendapatkan data pengamatan. Data pengamatan ini didapatkan berdasarkan hasil perhitungan kami ya teman-teman. Yang dimana kami itu mengambil 3 fenomena, yaitu unggun diam, unggun setengah bergerak, atau yang terakhir itu unggun terfluidakan atau unggun yang bergerak penuh. Rata-ratanya pada unggun diam 0,00063 feet pangkat 3 per sekon, delta P rata-ratanya 41,767 ton per feet pangkat 2, final M-nya 2,96 feet per sekon, finalnya 92,20 feet per sekon. Pada unggun yang setengah bergerak, rata-ratanya diperoleh 0,00196 feet pangkat 3 per sekon, data P rata-ratanya 217,188 ton per feet pangkat 2, final M-nya 2,96 feet per sekon, finalnya 205,73 feet per sekon. Kalau unggun yang terfluidakan atau unggun yang bergerak penuh, rata-ratanya yaitu 0,00282 feet pangkat 3 per sekon, tetapi rata-ratanya 257,099 ton per feet pangkat 2, final M-nya 2,96 feet per sekon, finalnya 209,17 feet per sekon. Itu adalah data pengamatan berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kami hitung. Masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada porositas, teman-teman. Porositas yang diperoleh itu sangat tinggi, yaitu 0,9981 sampai 0,9984, jauh di atas teoritis, yaitu 0,3 sampai 0,6. Itu tuh menandakan volume partikel itu sangat jauh lebih kecil dari ruang kolom, sehingga hambatan alirannya itu sangat minimal. Yang kedua itu penurunan tekanan atau DKP terhadap laju air, yaitu Q. DKP ini berbanding lurus dengan laju air. Pada unggun diam, delta P rata-ratanya 41,767,2 sampai dia meningkat hingga 257,009 ton per feet pangkat 2 saat unggun yang bergerak penuh. Sesuai dengan prinsipnya bahwa kecepatan tinggi itu dapat meningkatkan gaya gesek dan energi turbulensi. Yang ketiga itu ada kecepatan superficial atau final. Final itu didapatkan dari persamaan RG tadi, teman-teman. Hasil yang kami dapatkan yaitu pada unggun diam 92,24 feet per sekon, unggun setengah bergerak 205,73 feet per sekon, unggun bergerak penuh 209,17 feet per sekon. Nah, nilai yang kami dapatkan ini
sangat tinggi. Akibatnya porositas itu sangat besar sehingga dibutuhkan kecepatan yang ekstrim atau kecepatan yang sangat tinggi untuk menghasilkan delta P yang sangat terukur. Nah, ini adalah grafik yang sudah kami buat berdasarkan hasil perhitungan tadi. Grafik delta P versus V0 dan grafik delta P versus Q. Grafik delta P versus V0 ini dia seperti berbanding lurus ya. Apabila si V0-nya ini nilainya semakin tinggi, maka si delta P ini juga semakin tinggi teman-teman. Dia berbanding sama juga dengan delta P versus Q ini. Apabila delta Q ini semakin tinggi nilainya, maka delta P ini juga semakin tinggi nilainya teman-teman. Masuk ke kecepatan minimum m berdasarkan densitas fluida, yaitu densitas air yang kita gunakan 60,479 ton per feet langkah 3 dan densitas partikel 61,27 ton per diperoleh V0M-nya 2,96 feet per second. V0 yang sangat jauh ini melampaui V0M membutuhkan energi kinetik fluida itu sudah melampaui energi gravitasi partikel, sehingga partikel itu bergerak dinamis di sepanjang kolom atau partikel itu terfluidisasi penuh. Nah, kesimpulan yang dapat kami dapatkan yaitu hubungan delta P dan debit itu semakin besar laju aliran fluida atau debitnya, maka penurunan tekanan atau delta P-nya semakin meningkat akibat tingginya gaya gesek dan turbulensi pada media yang berpori. Nah, yang kedua itu kecepatan superficial atau V0 yang sangat tinggi karena nilai porositas yang mendekati 1, sehingga hambatan aliran dianggap minimal oleh sistem. Nah, sarannya yang pertama itu pastikan tidak ada gelembung udara dalam selang manometer dan melakukan pembacaan yang lebih akurat. Yang kedua itu lakukan pengukuran pada lebih banyak variasi debit untuk mendapatkan kurva hubungan delta P dan V0-nya yang lebih akurat. Nah, itu aja sih teman-teman yang dapat aku sampaikan pada modul fluidisasi ini. Makasih ya udah mendengarkan, semoga kalian mengerti ya. Salam semoga.